Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah bersedia mengikuti Zoom meeting. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam perkuliahan online ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, pada kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan PJBL mengenai materi polinomial atau suku banyak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada Salsa Nabila dengan nomor pokok mahasiswa 212151008 sebagai pemateri kelima. Yang kedua ada Nada Laila Majdu dengan nomor pokok mahasiswa 212151011 sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Salisa Hairani sebagai pemateri dengan nomor pokok mahasiswa 212151024 sebagai pemateri ketiga. Yang keempat ada saya sendiri, Rafida Azahra, dengan nomor pokok mahasiswa 212151030 sebagai pemateri keempat. Yang kelima ada Isma Imamatunisa dengan nomor pokok mahasiswa 212151031 sebagai pemateri kedua. Nah, di sini ada pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada materi pendahuluan, yang ketiga ada pertanyaan esensial, yang keempat ada desain rencana proyek, yang kelima ada menyusun jadwal. Nah, untuk mempersingkat waktunya, ya langsung saja ke pemaparan dari pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tujuan pembelajaran polinomial dan materi pendahuluan yang akan disampaikan oleh Nada Laila Majdu. Kepada Nada Laila Majdu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada materi polinomial ini yaitu yang pertama ada peserta didik dapat memahami pengertian suku banyak. Yang kedua ada peserta didik dapat menentukan nilai suku banyak. Yang ketiga ada peserta didik dapat menganalisis aturan pembagian suku banyak. Yang keempat ada peserta didik mampu menerapkan teorema sisa dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang kelima, peserta didik mampu menerapkan teorema faktor dan menyelesaikan masalah matematika. Yang keenam, ada peserta didik dapat menentukan akar-akar persamaan suku banyak. Yang terakhir, peserta didik dapat menjabarkan jumlah dan hasil kali akar-akar. Yang kedua, ada materi pendahuluan. Materi pendahuluan pada materi polinomial ini yaitu polinom atau suku banyak adalah bentuk suku-suku dengan banyak terhingga yang disusun dari peubah atau variabel dan konstanta. Operasi yang digunakan berupa operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pangkat bilangan bulat tak negatif. Suku banyak atau polinomial adalah sebuah ungkapan aljabar yang variabel atau peubahnya berpangkat bilangan bulat non negatif. Variabel peubah
Variabel pengubah yaitu pengganti nilai yang memberikan nilai berbeda pada fungsi. Operasi penjumlahan dan pengurangan dua suku banyak atau lebih dapat dilakukan jika setiap suku banyak yang dijumlahkan atau dikurangkan mempunyai variabel yang pangkatnya sama. Operasi perkalian suku banyak berarti mengalikan setiap suku dari suku banyak dengan semua suku dari suku banyak lainnya. Di balik semua itu, banyak manfaat dari polinomial dalam kehidupan sehari-hari yang belum banyak diketahui. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nada Laila Majdi yang telah memaparkan materi yang pertama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yang akan melanjutkan materi pendahuluan dan pertanyaan esensial yang akan disampaikan oleh Isma Imamatun-Nisa. Kepada Isma Imamatun-Nisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Untuk materi pendahuluan yang selanjutnya, mengenai polinomial, yaitu banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan kemampuan menghitung dan menggunakan polinomial. Penerapan bentuk polinomial sederhana banyak digunakan untuk menghitung jarak atau kecepatan benda yang jatuh dari ketinggian tertentu, menghitung banyak barang, fungsi biaya untuk menafsirkan dan memprediksi kecenderungan harga pasar berbagai barang, dan suku bunga bank dalam bidang ekonomi, pengelolaan harga dan biaya kirim berbagai barang yang dipesan pembeli, menyajikan pola cuaca pada daerah tertentu, mendesain bentuk struktur bangunan lengkungan jalan, atau bentuk lintasan gerak roller coaster. Adapun bentuk umum pada polinomial ini yaitu AN X pangkat N ditambah AN dikurangi N, X pangkat N dikurangi 1 ditambah A, N dikurangi 2, X pangkat N dikurangi 2 ditambah seterusnya, ditambah A2, X pangkat 2 ditambah A1, X ditambah A0. Nah, istilah pada polinom ini, derajat pada N adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak, sedangkan variabel X adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf, misalnya X. Lalu yang koefisien atau A adalah bilangan yang mengikuti variabel. Lalu adapun pertanyaan esensial yang kelompok kami bikin, yaitu bagaimana cara menentukan ukuran dan luas setiap ruangan dalam meter jika yang diketahui merupakan bentuk polinomialnya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Isma Imamatun-Nisa yang telah menyampaikan materi yang kedua. Jadi setelah kita mengetahui dari tujuan pembelajaran polinomial, terus materi polinomial, dan juga pertanyaan esensial yang telah kita buat, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kita buat. Nah, yang akan dijelaskan oleh Salisa Khairina. Kepada Salisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Salisa. Oke, baik. Langsung saja ya ke poin yang keempat, ada desain rencana proyek. Nah, pada desain rencana proyek ini ada yang pertama yaitu anggota kelompok. Nama ada Salsa Nabila, itu tugasnya membuat konsep dan membuat miniatur denah. Yang kedua ada Nada Laila Majdu, tugasnya itu membuat desain denah. Dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Salisa Hairina Febrianti, membuat desain denah. Yang keempat ada Rafida Ajahra, itu menyiapkan alat dan bahan, dan juga membuat miniatur denah. Dan yang kelima ada Isma Imamatun-Nisa, tugasnya yaitu membuat media berbasis ICT. Nah, selanjutnya ada rencana proyek. Lakukan brainstorming, pikirkan ide-ide karya atau proyek untuk menjawab essential question dengan membuat alat peraga. Essential question.
Nah, dengan membuat alat peraga dalam materi polinomial, yaitu membuat denah rumah, dengan mencari terlebih dahulu nilai X dari denah tersebut, setelah nilai X diketahui, maka akan didapat pula ukuran panjang dan lebar dari denah tersebut. Perhitungan luas tiap ruangan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada luas WC dengan bentuk polinomialnya yaitu X kuadrat dikurangi X dikurangi 3 dikali X. Yang kedua ada luas dapur dengan bentuk polinomialnya X kuadrat dikurangi X dikurangi 1 dikali X. Yang ketiga ada luas kamar anak yaitu X kuadrat dikurangi 4 dikali X ditambah 1. Yang keempat ada luas ruang tamu X kuadrat dikurangi 3 dikali X kuadrat dikurangi X dikurangi 1. Yang kelima ada luas ruang keluarga yaitu X ditambah 3 dikali X. Yang keenam ada luas kamar utama yaitu X kuadrat dikurangi 3 dikurangi 1 dikali 2X dikurangi X. Yang ketujuh ada luas garasi yaitu X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 dikali X. Yang kedelapan ada luas teras dengan rumus X dikali X pangkat 3 dikali 2X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 1. Yang ke-9 ada luas kanopi dengan rumus X tambah 1 dikali 2X dikurangi 3. Dan yang ke-10 ada luas taman dengan rumus X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 5 dikali X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 1. Next. Nah, yang masih dalam rencana proyek yang tadi, yang bagian subbab yang B-nya itu tentukan proyek yang akan dilaksanakan. Nah, dari judul proyek ini kita mengambil judul dengan Dream House Project. Nah, kenapa kita memilih proyek ini? Karena dalam permasalahan tersebut sering dijumpai ketika kita akan mendesain rumah, di mana menentukan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dengan membuat miniatur denah, pembuktian perhitungan dapat terlihat jelas. Jika perhitungan benar, maka desain pada gambar akan sesuai dengan desain miniatur yang telah dibuat. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salisa yang telah menjelaskan mengenai proyek apa yang akan kita buat. Nah, setelah kita mengetahui apa yang akan kita buat, selanjutnya ada pemaparan penjelasan mengenai alat dan bahan dan juga tahapan pembuatan proyek tersebut yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu ada karton. Karton ini berfungsi untuk membuat denah, jadi sebagai dinding-dindingnya. Terus kardus sebagai alas denah, terus gunting sebagai untuk memotong karton, terus lem tembak untuk menempelkan, terus cutter untuk memotong kardus, terus ada penggaris untuk mengukur denah, ada pensil untuk mendesain denah, terus ada kertas mika untuk membuat jendela, terus ada kertas origami untuk membuat hiasan, terus ada laptop untuk membuat media ICT. Selanjutnya ada prosedur pada tahapan pembuatan proyek. Nah, yang pertama itu menghitung luas dan ukuran setiap ruangan menggunakan operasi polinomial. Jadi kan kita tadi udah tahu ya yang udah dijelasin sama Salisa. Nah, itu diselesaikannya pakai operasi hitung polinomial. Nah, kalau misalnya udah diketahui, kita buat desainnya di berbentuk ICT. Nah, setelah jadi desainnya, kita siapin bahan-bahan sama alat yang tadi udah disebutin. Nah, terus kita membuat desain denah rumah dari alat dan bahan yang sudah disediakan. Jadi miniatur gitu. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai gambar desain proyek dan alokasi waktu yang akan dijelaskan oleh pemateri terakhir, yaitu Salsa Nabila. Kepada Salsa Nabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar desain dari proyek yang kita buat. Nah, untuk
tadi kan sudah dipaparkan ya oleh Salisa tentang ukuran-ukuran dari setiap ruangannya, seperti misalnya WC, tadi ada luasnya itu kan X kuadrat min X min 3, kemudian dikali dengan X, otomatis panjangnya berarti X kuadrat min X min 3 dikali dengan lebarnya, yaitu X. Selanjutnya, nah di sini dari tadi kan masih dalam bentuk polinomialnya, jadi kita belum mengetahui ukuran yang sebenarnya dari bentuk polinomial yang tadi, denah yang tadi. Nah, makanya di sini kita buat dulu denah yang menggunakan ukuran yang sesungguhnya. Misalnya di sini, mungkin tidak terlihat ya, tapi seharusnya ini tuh WC itu 3 dikali 3, yaitu 3 meter dikali 3 meter. Karena tadi sudah dilakukan perhitungan ya, misalnya X-nya itu sudah diketahui. Nah, kita baru substitusi ke persamaannya. Nanti akan terlihat gitu ukuran dari setiap ruangannya itu seperti apa. Nah, ini merupakan contoh dari desain untuk bentuk yang masih 2 dimensinya gitu. Selanjutnya, nah untuk yang ini itu kan berbentuk 3 dimensi ya. Nah, berarti kita ini itu merupakan desain untuk media yang berupa ICT-nya. Di sini kita menggunakan aplikasi Planner 5D, di mana setiap ruangan itu sudah disesuaikan gitu untuk furniturnya yang ada di dalamnya itu seperti apa, kemudian perbandingan setiap ruangannya itu sudah benar gitu. Nah, nanti baru dibuat ke dalam media yang nyatanya. Tapi dengan catatan kita menggunakan skala. Misalnya skalanya itu 1:100. Jadi 1 cm di denah sebenarnya, di denah yang nyata, sama dengan 100 cm atau 1 meter di dunia nyata. Jadi karena kita tidak mungkin ya menyuruh siswa untuk membuat suatu rumah betulan gitu. Makanya kita menugaskannya itu untuk membuat miniaturnya saja, tapi dengan catatan menggunakan skala yang benar. Selanjutnya, nah untuk yang selanjutnya itu adalah menyusun jadwal. Yang pertama, yaitu menyelesaikan permasalahan menggunakan polinomial. Diperkirakan waktunya itu hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, dari pukul 1 sampai dengan pukul 6. Kemudian yang kedua, membuat desain rumah berbasis ICT, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu, tepatnya pada tanggal 29 sampai 30 Oktober 2022, pada pukul 9 sampai dengan pukul 12. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan alat dan bahan, yaitu hari Selasa sampai dengan hari Senin sampai dengan Selasa. Tanggal 1 sampai 2 November 2022, pukul 12 sampai pukul 5. Kemudian yang keempat, membuat desain denah rumah yang diinginkan, yaitu pada hari Rabu, 3 November 2022, pukul 10 sampai dengan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa yang telah menjelaskan mengenai gambar proyek dan alokasi waktu. Nah, di sini kita membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman. Nah, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin memberi kritik juga saran, atau boleh juga yang mau bertanya mengenai proyek yang kita buat. Kepada yang ingin mengajukan kritik dan saran, dipersilahkan untuk raise hand. Gimana teman-teman udah paham sama proyek yang kita buat, atau ada kritik atau ada saran dari
Eh, Gimana teman-teman udah setuju sama proyek yang mau kita buat? Eh, ada pertanyaan atau saran atau kritik, misalnya kita butuh gitu, biar proyeknya lebih bagus atau enggak gimana gitu. Ada pertanyaan, ada kritik, saran? Satu orang aja. Gimana dari kelompok satu, setuju nggak sama proyek yang udah kita buat? Pida mau nanya dulu. Ya boleh, Win. Kan itu teh kayak bentuk miniaturnya, apa emang mau ngebuat segede gitu? Jadi pas bikin miniaturnya mah pakai ukuran skala Win. Jadi kalau misalnya di yang aslinya 1 meter, berarti di pas ke miniaturnya mah pakai 1 sentimeter gitu. Ngerti gak, Win? Oh iya, oke oke. Mungkin aku mah eh gimana yang lain. Ada yang mau nanya lagi? Tidak mau nanya. Iya, boleh. Kan itu tuh tadi ada yang berbasis ICT ya. Nah, yang berbasis ICT-nya itu apa sama kita hanya ditunjukkan kepada siswanya atau nanti siswanya itu harus emang bikin dari ICT-nya? Kalau misalnya memungkinkan untuk siswa itu membuat sendiri, eh, kita arahkan gitu buat supaya siswa itu membuat sendiri gitu, tapi dengan pengawasan dari kitanya gitu, dari gurunya gitu, Sahid. Oh iya tuh. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Atau ada yang mau ngasih kritik atau saran?
minta pendapatnya ya dari kita buat gitu. Kalau misalnya dirasa setuju, ya kita mungkin tutup aja ya. Gimana? Izin menjawab, Rafida. Sejauh ini mah setuju sama desain proyek. Oke, makasih Indah. Yang setuju boleh acungkan jempol. Oke, terima kasih ya. Nah, berarti karena tadi kita udah beres ya materinya, udah dijelasin, terus proyeknya juga udah dijelasin. Cuman itu aja yang bisa kita sampaikan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya juga udah kejawab. Jadi kita tutup aja ya diskusi ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.